Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di acara podcast Torama Ketuka Cerita. Cerita yang baik-baik. Senang sekali saya Ditya Galuh, perwakilan dari teman-teman netizen Kabupaten Poso, ditemani dua kakak hebat di depan saya oleh Kalita. Halo Kalita. Halo. Apa kabar Kak? Baik, sehat. Baik. Halo Kak Fikri. Ya, halo. Apa kabar Kak Fikri? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, orang ini baku tukar Cerita yang ini ya, yang santai tadinya. Sekarang mungkin saya senang sekali karena Galuh dari Forum Taman Baca Masyarakat Kabupaten Poso dan Pak Fikri dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso itu bersedia hadir di KPU. Walaupun ini sebenarnya acaranya gaul sekali ya. Judulnya podcast. Saya juga pertama kali ini diajak ke podcast dan orang mau baku tukar cerita tentang identitas valid dan hak pilih. Berhubungan tidak ya? Kayak begitu mungkin. Nah, mungkin Galuh boleh saya perkenalkan diri mungkin ya. Sebelumnya supaya teman-teman di Poso atau teman-teman netizen kenal lebih dekat sama Kalita sama Kak Fikri, boleh Kalita dulu perkenalkan diri. Iya, saya nama akunnya, nama di medsos, nama asli itu Wilianita Selviana Pangeti. Saya status anggota KPU Kabupaten Poso. Tapi akrabnya panggil saja Lita. Oke, halo Kak Lita. Halo. Ya, selanjutnya boleh Kak Fikri perkenalkan diri dulu nih Kak. Ya, terima kasih. Saya sendiri Fikri Marjun. Saat ini saya bekerja di Dinas Dukcapil sebagai Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk. Untuk itu pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada KPU, kepada Forum Taman Baca sudah mengundang kami dari Dukcapil terlibat dalam Torang Peba cerita-cerita ini terkait dengan identitas dan hak pilih. Tentunya identitas ini adalah identitas penduduk. Olehnya itu saya terima kasih sekali lagi. Mungkin nanti ada dalam percakapan Torang Peba cerita-cerita ini ada hal-hal terkait dengan data-data kependudukan atau identitas penduduk yang bisa saya sharing dan untuk orang sama-sama. Baik, terima kasih Kak Fikri. Ya. Sebelumnya ini apa saya panggil bapak atau ibu biar tidak terlalu formal? Bebas boleh saja, saya bebas. panggil kakak ini? Boleh, Iya, sekali, boleh sekali. karena saya merasa masih muda. Oh ya Kak, mohon maaf ini saya coba bawa banyak kertas di atas meja. Ini titipan dari teman-teman netizen di Poso. Banyak sekali dorang pertanyaan. Karena dorang mau ini pertanyaan dibahas tuntas hari ini, begitu Kak. Boleh Kak ya saya bawa kisi-kisi ini? Ya, KPU Poso senang ya, pasti karena kemarin kan sempat di-share di medsos soal rencana podcast ini dan artinya contekan yang Galuh bawah itu feedback ya, kerennya feedback itu dari teman-teman netizen yang ada di Poso. Iya Kak, tanggapan mereka cukup banyak ya Kak soal kita mengadakan podcast ini. Semoga terjawab dengan pertanyaan-pertanyaan mereka yang kemarin. Oke, sebelumnya saya Kak, karena tuan rumah. oh iya, ada kue dengan air putih ini. waduh, terima kasih sekali Kakak. Mungkin tidak seberapa, tapi boleh toh ya. Boleh. Iya, makasih. Mari, Kak. Ya. Oh, ya. Oke. Oh iya teman-teman, orang di sini karena sedang PPKM, tetap kita menerapkan protokol kesehatan, kita pakai masker, terus juga jaga jarak. Iya, jaga jarak ya Dan kakak-kakak. sudah divaksin. Oh iya, sudah divaksin belum ini kakak-kakak? Sudah lengkap. Oke, keren. Jangan lupa vaksin ya teman-teman. Sebelum Torama cerita ini Kak, aduh penasaran leh. Dan DP judul ini, identitas valid bisa punya hak pilih. Nah sebenarnya apa ini Kak? Hubungan identitas valid dan orang punya hak pilih. Kalau orang ya di KPU hak pilih itu ada hubungannya antara usia wajib KTP dengan usia wajib pilih. Bisa memilih kalau KTP-nya valid, KTP-nya terupdate sesuai dengan posisi alamat terbaru dia, di mana dia berdomisili. Oke, terus lanjut ini Kak. Galuh bawa banyak tanggapan dan respon dari teman-teman netizen. Beberapa pertanyaan untuk Kalita dan Kak Fikri. Yang pertama ini Kak, jadi pengalaman pribadi, begitu ya Kak.
kalau pengalaman pribadi kemarin saya tuh pindah, maksudnya posisinya saya ada di Poso, begitu. Baru itu KTP-nya saya di Palu, posisi orang Palu. Lalu ada pemilihan di Poso, begitu. Nah, tapi ketika saya mau memilih menggunakan KTP tidak boleh, begitu Kak. Katanya orang tidak boleh memilih karena bukan kamu PKTP di sini, begitu. Bagaimana itu, Kak? Oh iya, kalau itu tunggu dulu. Apa Galuh ada bukti tidak? Ada orang tanya begitu. Ada bukti. Oh, di inbox itu? Iya, boleh di anus toh dikasih lihat toh. Kalau Next, orang yang sebelum yang di Palu. Next. Oh ini, oh iya, tapi domisili Poso. Oke. Nah, kalau sebenarnya kan ada juga soal berita ya, sempat rame-rame nih waktu pemilu kemarin atau pilkada itu bilang yang penting punya KTP elektronik, bisa memilih di mana saja, bisa menggunakan hak pilih. Tapi pada saat orang datang ke TPS ternyata ditolak. Iya. Tidak seperti itu, sehingga dibilang hoax lah apa Iya, gitu betul, toh. Kak. Bagaimana itu, Kak? Nah, itu sebenarnya tergantung jenis pemilihannya apa. Kalau pemilihan presiden pada waktu itu misalnya tentu sepanjang dia warga negara Indonesia, KTP elektroniknya apa di situ dia orang Indonesia, maksudnya dia bisa menggunakan hak pilihnya di mana saja, pasti diterima. Tapi kalau misalnya seperti pilkada kemarin, pemilihan bupati dan pemilihan gubernur, tentu harus dicek dia warga Palu kah, warga Poso kah, atau warga Sulawesi Tengah atau bukan Sulawesi Tengah. Misalnya kalau dia warga Sulawesi Tengah, berarti dia boleh memilih gubernur. Tapi kalau dia misalnya warga Poso, itu dia bisa memilih gubernur, bisa memilih bupati. Tapi kalau dia misalnya seperti tadi warga Palu, karena KTP-nya masih Palu, tentu dia tidak bisa pilih bupati Poso. Dia bisa pilihnya gubernur saja. Begitu. Nah, sering memang toh yang persoalan-persoalan kayak begini itu mungkin belum diketahui secara detail soal teknis pemilihan dan jenis pemilihan. Jadi tapi tidak ada juga yang maksudnya bilang tolong bantah, dan kalau itu dibilang hoax, kalau punya KTP elektronik bisa memilih di mana saja. Kalau itu pernyataan itu benar, tapi untuk jenis pemilihan presiden. Begitulah. Oke, Kak. Nah, sudah terjawab satu pertanyaan nih dari netizen. Ada lagi pertanyaan dari netizen buat Kak Fikri. Oke, boleh admin next sebelumnya? Ini boleh. Dari D23 pertanyaannya. Saya mau bertanya, Kiapa itu sampai KTP elektronik DP status belum menikah? Kok berlaku seumur hidup? Amat ini sekali. Ini kayaknya sudah di dalam lubuk ini jomblo paling ini dalam. kayaknya. Jomblo kong so menikah tapi masih jomblo terus di KTP. Aduh, bisa-bisa ini dia kalau mendekati cewek baru. Bagaimana itu Kak Fikri tanggapannya ini? Iya, kalau dilihat dari pertanyaan ini berarti dia memang belum menikah toh. Cuman dia khawatir nanti pas biodatanya itu seumur hidup tercatat di KTP, so tidak bisa dirubah-rubah. Iya, tapi kan tidak begitu. Jadi prinsip KTP-nya itu saat dia perubahan di kartu keluarga, tentunya ikut menyesuaikan KTP-nya dengan biodata terakhirnya dia. Jadi kalau dia kawin nanti, yang bersangkutan ini kawin, tentu membentuk kartu keluarga baru. Kartu keluarga barunya itu sudah berubah status menjadi kawin, KTP-nya kita cetak lagi menjadi kawin. Tetapi memang KTP itu sejak Undang-Undang 24 tahun 2013 sudah berlaku seumur hidup sampai tidak ada perubahan elemen data. Kalau dia ada perubahan seperti kawin, kemudian ganti status pekerjaan dan lain-lain, itu KTP-nya tetap harus kita perbaharui lagi. Tetapi masa berlaku KTP-nya itu akan terbaca terus seumur hidup. Seperti misalnya orang yang pensiunan, yang sudah tidak ada perubahan datanya, ya udah sampai seterusnya seumur hidup akan berlaku itu. Ini juga kalau seperti ini artinya cuma sekedar baku sedu ini. Kalau dia tidak kawin-kawin ya seumur hidup loh. Tidak, atau saya tangkapnya Pak Kabit, kalau ini berarti yang berlaku seumur hidup itu KTP elektronik, bukan statusnya dia. Iya. Berarti kakak ini harus melapor kembali ya Pak? Iya, kalau dia ada perubahan datanya, tentu ya kita sesuaikan semua dokumen-dokumen kependudukannya. Seperti KTP itu, KTP-nya berlaku seumur hidup, tetapi perubahan datanya sudah kita sesuaikan. Oke. Baik, begitu dan DP jawaban. Nah, sebelum saya jauh penasaran ini Kak, saya mau bertanya ini.
kan orang ini punya identitas sebagai warga negara tadi yang sudah disampaikan KTP elektronik. Nah, masih banyak orang teman-teman ini, netizen ini masih bingung apa itu elektronik, KTP elektronik itu. Apa perbedaan sebenarnya KTP elektronik dan KTP konvensional? Jadi orang bertanya-tanya apakah kita KTP ini KTP elektronik atau masih konvensional. Nah, apa perbedaannya ini Kak secara fisik maupun fungsinya? Iya. Jadi kalau KTP elektronik yang sekarang kita akui mulai dari tahun 2015 sudah berlaku nasional, sudah tidak boleh pakai yang konvensional toh, tetapi KTP elektroniknya sendiri sudah lama dari sebelum itu, dari 2012 sudah mulai diprogramkan. Nah sampai dengan sekarang masih beberapa saya temukan juga itu yang masih pakai KTP manual dan masih ada tahun berlaku sampai 2019 dan seterusnya. Pikir mereka itu masih boleh dipakai karena kan dia lihat datanya masih sama, tetapi secara fungsi seperti yang Mbak Galuh bilang tadi itu sudah tidak bisa. Kemudian kalau kita membandingkan perbedaan KTP dengan KTP elektronik dan KTP konvensional, pertama dari fisiknya saja sudah beda, kemudian dari unsur-unsur elemen-elemen datanya juga sudah beda. Kalau yang KTP manual masih tanda tangan camat, kalau yang sekarang sudah tidak ada pembubuhan tanda tangan pejabat, tetapi tanda tangan dari masyarakat itu sendiri. Nah, bicara kenapa dia dibilang elektronik, karena mulai dari perekaman, pencetakan, pendistribusian, pemanfaatan data, semua sudah serba elektronik. Kalau KTP yang dulu, itu kan cuma menghimpun data saja, biodata. Tetapi kalau KTP elektronik itu kita sudah merekam biometriknya. Di dalam KTP elektronik itu ada ditanam chip yang ada dalam belangko, membaca dan menyimpan semua biodata masyarakat tadi yang kita rekam, yaitu sidik jari, iris mata, kemudian foto dan tanda tangan. Nah itu sehingga itu dia disebut elektronik. Kemudian juga nanti sampai ke pemanfaatan datanya juga disebut elektronik. Apabila chip kartu tadi yang ada chipnya itu dibaca di alat pembaca kartu dan alat-alat card reader akan terbaca isi dari KTP itu sampai itu sudah sangat jauh berbeda dengan KTP konvensional yang dulu dan termasuk sampai fungsi-fungsinya. Nah, makanya itu sekarang data pemilih untuk pemilu atau pemilihan itu berbasis KTP elektronik. Oke, jadi memang berhubungan. Ya. Tapi karena menarik tadi Pak Kabid tadi sampaikan soal itu perubahan identitas gini. Nah, kan biasanya kalau mau pemilu atau pemilihan itu kan orang selalu bilang ini kan dia sudah meninggal, kenapa masih ada namanya di data pemilih, begitu kan? Ada berita juga kemarin Kak, benar, saya mau tanya ini sama KPU. Nah kemarin itu teman-teman bilang ada yang sudah DP keluarga sudah meninggal, tapi ada DP nama buat pilih, bagaimana itu Kak? Ya, jadi ini memang semacam jadi polemik juga setiap mau pemilihan atau pemilu, karena biasanya istilahnya muncul begini, ini orang mati hidup lagi, begitu dan dibilang. Padahal begini, memang KPU itu pengguna data penduduk untuk pemutakhiran data pemilih. Nah, jadi setiap tahapan pemutakhiran data pemilih itu biasa kalau dikenal coklit dan ada pantarli yang jalan, petugas coklit itu jalan setiap mau pemilu atau pemilihan. Nah, itu memang kita mendata orang-orang, memutakhirkan data-datanya. Jadi memang ada biasa laporan, ini sudah meninggal. Tapi begitu misalnya kita bahasa kerennya ini sinkron dengan Dukcapil, ternyata data-data itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dihapus karena di data kependudukan masih eksis, masih ada. Nah itu juga yang saya mau tanya sama Pak Kabid, bagaimana bisa, maksudnya supaya mungkin masyarakat tahu, supaya bagaimana data itu, data pemilihnya orang bagus, data kependudukan juga ini valid begitu dan. Iya. Artinya saya sambung dari Bu Lita tadi, ada program dari KPU itu pendataan pemilih berkelanjutan. Kita orang sudah sering sinkronisasi data. Memang itu yang paling jadi persoalan yang agak sulit kita sama-sama ini toh. Nah, tapi tentunya untuk mendukung kualitas daftar pilih yang baik, dokumen dan data kependudukan yang baik, khusus dengan data kematian itu, kita orang tidak bisa sembarang membuat flag status meninggal orang di dalam data kependudukan tanpa adanya pelaporan dari masyarakat itu sendiri, misalnya dari keluarga tentu ya.
Tentu dari keluarga, harapan kita dari keluarga bisa secara berjenjang atau bisa langsung ke Dukcapil. Jadi sepanjang dorang tidak lapor, dorang tidak ada lapor, terus dia tidak ada tidak begitu akan ya. terhapus, sehingga itulah hasilnya pada saat sinkron data untuk pemilih muncul Masih ada lagi nama. Karena di kita belum ada pelaporan bahwa yang A meninggal. Gitu. Jadi dibutuhkan juga ya orang proaktif untuk melaporkan kalau ada Iya. keluarga atau saudaranya yang meninggal dunia. Tentunya ya pasti ada kriteria ya untuk bagaimana bisa melaporkan. Kita akan terbitkan akte kematian ataupun kita hapus dari data kependudukan secara format status mati. Iya, tidak sekedar orang dengar sana ada orang meninggal. Oh iya, ada di masjid diumumkan, di gereja diumumkan. Jadi langsung Dukcapil hapus deh mungkin. Atau sebaliknya. Orang tidak dengar. Iya, ada kasus yang lain justru sebalik dari itu ya. Orang tidak tahu tetapi orang salah gunakan. Bilang so meninggal saya keluarga ini, hapus Jo. Padahal mungkin karena lama pindah di tempat lain baru datang tahun kemudian. Oh iya. Dia datang, kenapa saya sudah dihapus? Oh saya itu sudah betul meninggal. itu. Jadi waktu kejadian kemarin Jadi ya, harus orang butuh dokumen pendukung. Kenapa orang ini meninggal kapan dan begitu supaya orang tidak salah. Ini termasuk bukan hanya yang meninggal, yang pindah. Iya. Pindah wilayah atau apa begitu kan. Jadi misalnya pada saat orang bacoklit ini dibilang sote ada ini orang atau selama dia tidak tinggal di Poso gitu. Pada saat data kependudukan ternyata masih ada dan orang tidak bisa hapus. Pada saat hari H voting day itu dia muncul di TPS begitu. Jadi orang kaget orang mati ada ulah. Tidak, misalnya orang yang orang pindah. Terus dia datang. Begitu dia datang tidak bisa ditolak karena dia masih terdaftar. Padahal tetangganya kemarin bilang selama ini orang pindah begitu. Dia datang cuma pada saat pemilihan atau misalnya itu orang setiap pernah muncul selama pindah terus dia tidak perbaharui mungkin data kependudukannya. Itu yang paling utama. Jadi dia masih tetap ada di daftar pemilih. Jadi nanti dibilang terong daftar pemilih ini banyak. Padahal mungkin yang real di rumah tinggal di situ tidak ada itu orang begitu dan. Iya, artinya kalau kayak tadi itu kasusnya pindah. Jadi dia pindah untuk entah mencari kerja dan lain-lain, tetapi data kependudukannya tidak dia bawa pindah. Dalam arti dia tidak mengurus menjadi penduduk tempat tujuan. Jadi datanya dia tinggal di sini terus, KTP-nya KTP Poso terus. Oke, sebelum lebih lanjut ini Kak, ada lagi nih pertanyaan dari teman-teman netizen. Boleh next, admin? Apa itu DP pertanyaan? Oke, kayaknya pertanyaan masih terkait dengan pelaporan. Oh ini sudah. Oke. Nah ini Kak. Assalamualaikum, selamat siang. Saya Aji Putra Ramadan mau bertanya, apakah bisa mengganti foto KTP? Nah ini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman netizen. Aduh kita ada foto minta ganti-ganti, ini KTP masih yang berapa tahun yang lalu, begitu Kak. Bagaimana? Apakah bisa diganti atau tidak ini Kak? Bisa, tentunya bisa. Tapi maksudnya ada kriteria mungkin ya yang bisa dipenuhi kalau mau mengganti KTP. Misalnya satu, dulunya belum berjilbab, sekarang berjilbab fotonya atau sebaliknya. Atau bisa dilakukan penggantian foto KTP pada saat dia mau merubah elemen data dalam KTP-nya. Misalnya menjadi ganti status belum kawin menjadi kawin, pada momen itu silakan gantilah fotonya kalau memang niat. Kalau alamat boleh berubah, misalnya tadi tinggal di Tentena ya dia pindah di Poso, tentu alamat KTP ganti pada saat momen itu kita gantikan saja. Kemudian itu barekam ulang tidak Pak Kali? Tidak. Jadi dia tinggal berganti foto, tapi tetap harus dilakukan fotonya di sini. Bukan foto dari HP. Iya, tetap harus dilakukan di alat perekaman kita, tapi hanya foto. Sidik jari, iris mata sudah tidak lagi. Biometrik ya, sudah tidak. Termasuk misalnya ada yang kupas-kupas. Tapi kalau berubah alamat itu cukup melaporkan saja, kecuali untuk foto, terus bawa foto di Dukcapil. Iya, kalau untuk merubah alamat, ada formulir surat pindah itu saja yang dibikin. Oke Kak, nah saya penasaran juga nih teman-teman bertanya-tanya. Sekarang kan suatu rame-rame pilkada tuh Kak, tidak ada pemilihan juga. Jadi orang bertanya, KPU ini sekarang apa Nah gitu kayak. Sekarang kesibukannya KPU ini apa ini Kak?
podcast. Jadi sebenarnya ini juga penting ya, masyarakat tahu kalau KPU itu bukan hadir pada saat pemilu dan pemilihan saja, Iya, tapi banyak yang ada yang disebut non tahapan. Dengan tahapan pada saat momen pemilu dan pemilihan itu ada memang tahapan, jadwal tahapan. Tapi pada saat tidak musim pemilu pemilihan itu ada yang disebut aktivitas non tahapan. Seperti hari ini, orang tetap bikin pendidikan pemilih. Jadi karena ini zaman PPKM dan COVID, tentu putar otak untuk maksimal ya. Makanya bisa lewat podcast, bisa Zoom meeting atau apa begitu yang sebisa mungkin orang tetap membagi informasi-informasi yang harus diketahui oleh masyarakat. Jangan nanti pada saat mau pemilu atau pemilihan baru kaget atau masyarakat mau baru tahu seperti itu. Ya Kak, terus setelah Itu dulu makan kue dulu. Ya, kasih. Ayo Kak, mari makan kue dulu. Iya, kasih. Duh, terima kasih sekali nih dari KPU soal kasih suka orang hidangan ini. Tadi bagaimana Galuh? Tadi kan Kakak coba jelaskan kalau KPU sekarang sibuk baru pendidikan Iya, tentang pendidikan pemilih pemilih, Kak. ya. Nah, apa saja itu Kak yang Kakak lakukan untuk pendidikan pemilu untuk masyarakat, apalagi tuh orang yang muda-muda ini Kak. Apa ini Kak? Sebenarnya tidak ada yang maksudnya yang wow ya. Kadang memang susahnya itu ini bikin orang tertarik dengan acara KPU. Ya, kayak mau bikin pendidikan pemilu kan orang pikir politik lagi, mau pemilihan ini kan tep pilkada, ini tep pemilu. Kenapa bikin pendidikan pemilih kayak begitu? Iya, benar-benar. Nah, tapi ya maksudnya karena itu bagian dari tupoksi, jadi tetaplah kita berusaha ya. Tapi dengan adanya kemarin ini kita publikasi soal rencana podcast ini kan bagus juga karena ternyata responnya netizen luar biasa ya. Sangat terbantu karena ada feedbacknya, jadi orang bisa share seperti hari ini, orang bisa baku cerita, bisa baku tukar cerita. Nah, yang lain KPU juga sementara melakukan proses pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan atau DPB. Oh baik, apa itu Kak data berkelanjutan? Ini untuk harapannya data pemilihnya kita nanti itu berkualitas, karena kan ini mau pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Jadi mengupayakan daftar pemilihnya itu sejak hari ini, sejak pada masa non tahapan. Nah, kenapa kemudian ini berhubungan erat dengan identitas kependudukan? Karena kita berharap dengan identitas kependudukan yang bagus, yang baik, tentu daftar pemilih atau data pemilihnya kita itu pasti berkualitas juga. Begitu Dan. Jadi teman-teman, sote penasaran lagi apa yang dilakukan KPU ini? Kalau sote pemilu apa ini yang KPU lakukan gitu Kak? Ini lagi Kak, buat Kak Fikri ini ada pertanyaan netizen. Saya makan kue. Oh ya Kak. Kak Fikri mau makan kue dulu mungkin. Iya, boleh. Nah, jadi ada sampai teman ini Kak. Jadi orang tuh punya KTP elektronik, tapi pas urus itu KTP ternyata tidak valid begitu ya. Padahal KTP-nya itu elektronik begitu, tapi tidak valid. Kenapa bisa begitu Kak? Iya, ada beberapa yang penyebab kenapa KTP itu terbaca oleh lembaga pengguna lain tidak valid. Yang pertama, KTP-nya itu kepala keluarga, tetapi kepala keluarga pindah. Sehingga nomor kartu keluarganya itu berbeda lagi. Sehingga butuh kami di Dukcapil untuk sinkronkan ke Kementerian Dalam Negeri agar supaya lembaga pengguna NIK itu sama datanya dengan kita. Biasanya itu yang paling sering terjadi. Kepala keluarga pindah atau meninggal. Atau juga salah satu anggota keluarga itu yang pindah sehingga nomor kartu keluarganya kan berbeda nanti. Memang kalau kita KTP-nya ya memang ya, KTP-nya yang dia bawa-bawa kemana-mana kok tidak valid. Tetapi sumber KTP-nya itu dari kartu keluarga tadinya. Yang berikut biasanya yang terjadi itu kalau dia duplikat KTP. Duplikat KTP itu dia sudah pernah merekam di tempat lain, tetapi di sini merekam lagi. Ya itu kan tidak boleh dia buat seperti yang saya ceritakan tadi soal pindah. Kalau dia pindah dari Jawa pindah ke Poso misalnya, contoh saja ini, dia harusnya bawa data-data sebelumnya, data kependudukannya dari daerah asal ke daerah tujuan, yaitu NIK dan biodata yang ada di dalam NIK itu. Apalagi kalau dia sudah perekaman KTP, dia sudah punya data akte lahir di dalamnya, sudah punya data akte perkawinan di dalamnya,
Kong dia sampai di Poso, dia lapor sebagai penduduk baru. Itu yang tidak baik. Itu yang menyebabkan nanti tidak valid. Harusnya dia laporkan sebagai penduduk pindahan dari daerah ini. Ini saya punya KTP lama, ini saya punya berkas-berkas lama. Kita orang sesuaikan dia sebagai penduduk Poso, tetapi nik bawaan dari luar. Jadi itu Maaf kadang menyalah Pak Kabit. yang begitu Jangan-jangan itu ini dah. toh yang Ya. biasa jadi masalah pada saat pemutakhiran data pemilih. Iya, Karena paling sering. biasa ada satu orang Iya kak. punya 2 nik. Iya. Padahal Oh, dia bisa orang begitu yang ya? sama. Begitu kita sinkron dengan Dukcapil bilang tidak sinkron, Iya. begitu dan Iya, padahal betul. ternyata setelah diusut-usut, oh ini orang 1 tapi nicknya 2, Itu. begitu ya. Ini Oh, nik 2 ini karena nik masalahnya asal dan nik saat dia sampai di Poso dia lapor lagi. Dia lapor ke kelurahan, dia lapor ke kecamatan, dia lapor ke Dukcapil. Iya. Saya penduduk baru dari desa ini. Saya mau buat kartu keluarga ya. Oleh kita petugas di Dukcapil langsung buatkan dia. Tetapi pada saat dia melakukan perekaman KTP lagi, barulah terbaca, oh ternyata niknya kamu ini yang ada di daerah ini gitu. Misalnya saja perpindahan antara, tidak usah jauh-jauh antara kabupaten ya. Iya. Dari saja, dari Napu ke dia jadi orang Poso Kota. Dia lapor di Poso Kota dia penduduk baru, harusnya tidak. Sehingga di KPU terbit 2 namanya. Muncul di Napu, muncul juga di Poso. Kira-kira kurang lebih itu yang terjadi dah. Jadi harusnya salah satu itu tidak diterbitkan atau dihapus. Kalau sudah terjadi begitu dihapus. Iya. Nah, berarti dalam- Galuh Iya, masih kalau Galuh jadi ingat-ingat itu hafal nik KTP. Iya, Siap, kalau kan? soal- Sekarang kalau saya pribadi itu sering saya tidak hafal nik. Jadi saya tidak tahu misalnya berbeda itu nik atau tidak begitu Iya, kan. kalau KTP itu nik tadi itu struktur niknya itu sebenarnya terdiri dari provinsi, kemudian kabupaten, kecamatan, 6 digit tanggal lahir dan 4 angka terakhirnya itu register penduduk di hari itu, tanggal itu dan tanggal tahun lahir kita yang sama. Baik. 7202 itu kan Sulawesi wilayah. Tengah, Poso, kemudian di tengah-tengahnya itu tanggal lahir kita. Oh, baik. Kalau yang Ibu Lita bilang tadi itu nicknya 2 ya itu tadi dia sampai di daerah baru akan terbit lagi nick yang mungkin cuma ekornya yang berbeda, tetapi sudah berbeda pasti itu. Datanya akan terbaca 2. Nah, penting netizen tahu ini. Nah, bagaimana ini kalau misalkan KPU menghadapi ada 2 nama di daerah yang berbeda, apakah orang tersebut masih bisa memilih atau tiba-tiba nanti suaranya ada 2 di daerah tersebut? Bagaimana itu Kak? Menghadapi hal tersebut. Nah, itu makanya penting kita sinkron data pemilih dengan Disdukcapil, kan kita pengguna dari data kependudukan, toh. Iya. Nah, sinkronisasi itu, hasil sinkron itu yang data itu kita gunakan. Iya. Begitu. Berarti Bu Lita sebenarnya kaitannya hak pilih wajib pilih itu karena dia wajib memiliki KTP ya, Iya, gitu ya. iya. Syaratnya wajib Jadi, pilih punya KTP elektrik. Iya, Gitu harus kan? berbasis KTP elektronik sekarang ya. Nah, data pemilih berbasis KTP elektronik. Nah, kalau usia wajib pilih itu tentu dia salah satunya punya KTP elektronik. Iya. Tapi ada juga syarat memilih yang lain ya, bahwa minimal dia kan syarat itu minimal 17 tahun atau Iya. sudah pernah menikah atau Oh, sudah baik, menikah baik. begitu. Tapi kan maksudnya jangan juga karena mau supaya Mau bisa memilih, memilih cepat-cepat menikah. Cepat-cepat menikah jangan ya. Tapi kan kita bahas soal KTP elektronik dan ini ya, dan hak pilih. Baik, Nah, baik. terus yang kayaknya kemarin saya sempat lihat karena kemarin adminnya Info Poso itu Iya. di medsos itu dia share ya soal rencana podcast ini. Terus ada kayaknya walaupun itu menurut saya sempat baca, tapi saya penasaran mau bertanya juga dan Pak Kabit ini kan bilang Apa itu, Kak, pertanyaan? yang soal KTP elektronik masih difotokopi. Oh, ada juga teman-temanku ini Sepele sih, tapi Iya. mungkin netizen apa sepenting kok harus fotokopi KTP lagi kayak berita kemarin yang mau vaksin. Oh, oke. Jadi kalau mau vaksin KTP harus fotokopi dulu begitu Iya. kan. Ada juga yang bilang sekarang bukannya yang lebih penting kartu vaksin daripada KTP elektronik. ada juga yang buat komen begitu dan Bagaimana Iya. itu Kak tanggapannya? Kalau KTP itu sendiri kan seperti saya cerita tadi di awal, dia kan sudah berlaku elektronik.
ada alat-alat tertentu yang sudah bisa membaca chip yang ada tertanam di dalam KTP itu. Nah, kita kembali lagi bahwa sebelum semua lembaga pengguna NIK ini menggunakan alat yang saya maksud tadi. Ada beberapa sudah pakai, misalnya di Polres saat kita mau membuat SIM itu tinggal tempelkan saja KTP-nya kita, udah terbaca. Jadi kita tidak perlu bawa lagi fotokopi. Iya kan tujuannya dia supaya lembaga itu punya arsip ke dia kan, bahwa ini tadi yang mendaftar. Nah, itu tadi. Sementara satu sisi lagi ada juga, saya sambung dengan fotokopi ini, legalisir juga. Biasanya ada itu yang masih minta legalisir dalam bentuk fotokopi. Nah, sekarang ini Permendagri 109 tentang dokumen yang dipakai dalam kependudukan, kartu keluarga itu kan sudah pakai kertas HVS A4, sudah ada barcode tanda tangan digital Ibu Kadis. Itu sudah tidak perlu sebenarnya difotokopi dan dilegalisir karena keasliannya sudah ada pada barcode itu. Jadi itu sudah asli. Nah, cuma memang kebutuhan fotokopi adalah sebagai pertinggal ya di instansi yang tempat dia tujuan. Tetapi kalau KTP tadi saya kembali lagi, kalau KTP kita fotokopi sebenarnya tujuannya mungkin hanya itu. Tetapi kalau fungsi KTP elektroniknya, kita kembali lagi itu lembaga-lembaga pengguna NIK tadi itu belum semua menggunakan alat pembaca kartu, card reader dan lain-lain. Kalau sudah ada, saya pikir suatu saat nanti sudah tidak ada ini yang mau fotokopi. Tidak. Ya, oke. Kita tadi kan orang selama bahas pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan dari netizen. Nah, sekarang bagaimana ini Kak tupoksi atau langkah-langkahnya dari KPU maupun Dukcapil dalam mengurangi permasalahan di pemilihan saat di lapangan begitu, supaya masalahnya tidak terlalu banyak ya. Iya, begitu maksudnya atau masalahnya tidak berulang. Iya, betul Kak. Kalau di di KPU terkait penyampaian tadi kan banyaknya berkaitan dengan data kependudukan itu soal tadi kegandaan, kemudian orang memperbaharui datanya, terus misalnya sudah meninggal atau sudah pindah, itu kan sebenarnya perlu dikonekkan dengan data kependudukan supaya pada saat kita orang bacoklit atau orang memutakhirkan data pemilih itu sinkron. Nah, yang peran KPU di sini bagaimana bisa berkoordinasi dengan baik dengan Dinas Kependudukan. Kebetulan terombaku tetangga, tetangga kantor maksudnya, tetangga kantor. Jadi untuk Kabupaten Poso ini agak lebih mudah ya berkoordinasinya, lebih gampang karena bisa sewaktu-waktu orang bertanya atau berkoordinasi. Dengan tiap bulan juga ada rapat koordinasi yang menghadirkan pihak-pihak terkait. Macam sekarang ini tuh di proses daftar pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan itu bukan hanya dengan Dukcapil, tapi dengan instansi terkait, misalnya Polri, TNI, karena ada yang misalnya yang pensiun, itu yang dorang pensiun itu kan dia otomatis akan jadi pemilih pemula karena sudah pensiun dari Polri, TNI, terus butuh datanya itu. Terus kemudian misalnya ada yang baru lulus rekrutmen di Polri atau TNI, otomatis hak pilihnya dicabut atau tidak bisa lagi memilih karena sudah jadi anggota Polri atau anggota TNI. Terus yang lain misalnya dengan sekarang nih orang ada menyurat ke sekolah-sekolah SMA terutama itu yang usia wajib pilih menyasar ya, jemput bola ceritanya, mau tahu siapa yang sudah usia wajib pilih. Nah itu kalau sekolah-sekolahnya kooperatif, maksudnya mau bekerja sama dengan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan KPU, itu saya rasa lebih bagus ya. Begitu. Iya. Jadi sudah banyak ya yang kita lakukan koordinasi terkait daftar pemilih berkelanjutan ini. Terus yang lain selalu berusaha bagaimana bisa data pemilih kita nantinya itu semakin berkualitas dengan cara tadi itu masalah-masalah yang supaya tidak menjadi tidak sinkron itu bisa tidak muncul lagi begitu. Kita berharap begitu ya. Iya. Siap. Gimana nih Kak dengan Dukcapil sendiri? Iya, kalau dari Dukcapil sendiri, kalau kaitannya kita bicara dengan
tugas utama kami, kemudian dikaitkan dengan tugas utama KPU, kita sinkron data dan lain-lain. Ada beberapa langkah-langkah juga yang tentunya menjadi tugas pokok kami sehari-hari terkait dengan data penduduk dan juga data pemilih yang akan nanti menjadi data pemilih yang berkualitas. Tentunya dalam hal perekaman KTP bagi wajib KTP. Saat ini kami terus melakukan perekaman baik secara mandiri, masyarakat datang ke kita, atau kita juga melakukan jemput bola di daerah-daerah tertentu yang kita laksanakan. Misalnya dalam posisi itu kita melaksanakan kegiatan, satu kali datang itu semua dokumen kita selesaikan, baik itu KTP, akta-akta dan lain-lain. Selanjut dari itu yang terkait dengan yang sempat disampaikan Ibu Lita tadi menyasar ke anak sekolah, mereka itu kan nanti akan jadi pemilih pemula di tahun 2024 nanti pada saat pemilu. Kami secara nasional sebenarnya sudah pernah ada disampaikan himbauan kepada Dukcapil daerah, kabupaten, kota untuk melaksanakan perekaman bagi anak-anak sekolah SMA kelas 1, kelas 2 yang mungkin saat ini sedang berumur 15, 16, sehingga mungkin diharapkan pada saat dia berusia wajib KTP, KTP-nya itu sudah tinggal dicetak, tidak perlu terburu-buru di dekat-dekat hari H baru mau perekaman secara massal dan lain sebagainya. Itu tugas pokok kami memang, yaitu untuk melakukan perekaman. Namun sayang kita pahami sekarang ini dalam kondisi pandemi COVID, untuk mengumpulkan massa tiap-tiap sekolah seperti itu kan pasti ada larangan-larangan. Jadi saat ini kita hanya bisa dulu menyarankan kepada wajib KTP segera lakukan perekaman, baik datang di Dukcapil, baik datang di kantor kecamatan, itu silakan. Yang kedua, terkait juga dengan ini hak pilih dan tugas-tugas kami terkait dengan tadi akte kematian penduduk meninggal. Penduduk meninggal tadi memang seperti saya sampaikan sebelumnya itu agak susah bagi kita untuk mendeteksi, mengklarifikasi, kemudian menerbitkan dokumen kematian tanpa ada laporan dari masyarakat, sehingga itu kami sudah melakukan langkah-langkah. Misalnya kami sudah memberi surat, kemudian memberikan penyampaian-penyampaian kepada pihak kecamatan, pihak desa, kelurahan, RT, RW, apabila ada masyarakatnya yang meninggal, segera tolong dilaporkan. Kita tidak membuat urusannya jadi susah-susah. Saat ini sekarang apalagi kita buka nomor-nomor secara online lewat WhatsApp. Jadi ada berkasnya sudah siap, misalnya syarat-syaratnya kartu keluarga, KTP almarhum, kemudian surat keterangan kematian, entah dari rumah sakit atau dari pihak desa, itu silakan dikirimkan saja supaya tercapailah tadi data-data penduduk yang meninggal, sudah sama datanya antara kita, kemudian digunakan di lembaga-lembaga lain, terutama untuk KPU dalam hal ini mengeluarkan atau bagaimana datanya dalam daftar pemilih, sehingga kita akan selalu sinkron datanya, tidak susah-susah di kemudian hari kita sinkronisasi data. Lain dari itu barangkali data pindah itu yang akan menjadi persoalan nanti di pemilih. Tetapi itu sudah kita terus sosialisasikan baik lewat media sosial, baik lewat pengaduan-pengaduan yang disampaikan masyarakat di nomor kita, itu bahwa kita selalu menyarankan mereka pindah penduduk harus membuat surat keterangan pindah penduduk dari Dukcapil asal, sehingga datanya itu tidak akan terjadi data yang tidak valid. Itu barangkali. Boleh kepo mungkin, setahu Galuh. Apa itu tuh? Data penduduknya kita tuh ada gambaran Pak Kabit berapa kira-kira, karena kalau KPU kan dipublish data pemilih berkelanjutan. Kalau daftar pemilih berkelanjutan yang diupdate per Juni 2021 itu sejumlah 160.335 pemilih. Wah, banyak. Gitu ya. Kalau di bulan Juni kemarin, kami belum tahu Juli ini besok berapa ya, nanti pasti dipublish oleh KPU. Mungkin perlu ada bocoran tahu. Kepo berapa data penduduk Poso sebenarnya kan? Kalau data penduduk Poso ini saat sekarang kita masih memegang data yang semester 2 2020. Memang setiap tahun itu kita Dukcapil secara nasional mengeluarkan dua kali dalam setahun data penduduk yang dipakai untuk kepentingan di lembaga-lembaga pengguna. Dalam hal ini kita sebut data konsolidasi bersih. Sampai dengan sekarang mungkin per hari ini saya belum menerima data semester 1 2021, tetapi
yang informasi yang kami dengar minggu-minggu ini sudah akan keluar. Oh, oke. Ya, kalau yang berbasis dengan data tahun 2020 semester 2, penduduk Kabupaten Poso itu 248.600 jiwa. 248. Ya, 248.600 jiwa. Kemudian wajib KTP-nya 182.585. 182.585. Tentunya seperti disampaikan Ibu Lita, di dalamnya itu ada TNI Polri, sehingga tidak semua tidak sama dengan tidak semua itu kan wajib KTP tidak adalah semua, wajib ya. pilih. Nah itu menarik, Kak. tidak semua wajib KTP itu wajib Wajib pilih, memilih. Iya. karena ada yang TNI dan TNI Polri. Polri. Oke. Oke, BTW teman-teman, nanti di akhir orang mau sampaikan giveaway dari pertanyaan teman-teman. Ditunggu sampai terakhir ini siapa yang dapat giveaway. Ada 3 orang pemenang, betul itu Kak? Iya, Ada ada 3 orang mungkin pemenang. minta tolong. Nanti ada yang dapat buku. Nah, ini buat teman-teman supaya termotivasi untuk memilih. Jadi jangan golput nanti ya teman-teman. Kalau yang dapat buku ini harus di-share juga ilmunya ke teman-teman yang lain. Terus kita dapat t-shirt juga, ada 2 baju ya. Nah, baju dari KPU. Oke. Boleh dibuka setahu Oke, ya? saya Boleh, buka. boleh. Semenarik apa bajunya? Biasanya baju Oke, ini saya pilih yang warnanya cantik nih. Oh ya. Nah teman-teman, wah bagus sekali. Ini Oke. apa baju ini ya? Baju sosialisasi Pilkada 2020. Oke. Nah, kita kemarin tagline-nya saya bawa pilih ya. Oh, ini bagus sekali Kak, warnanya manis-manis. Semoga yang dapat cewek ya. Oke. Nah, sekarang karena waktu sudah semakin sore, jadi orang minta nih closing statement dari Kalita dan Kak Fikri. Oke, Kalita, bagaimana nih untuk teman-teman pemilih muda supaya dorang mau memilih, dorang mau tetap peduli dengan lingkungan, apalagi untuk pemilihan ini kan sangat mempengaruhi ya Kalita untuk kehidupan kita selanjutnya. Bagaimana Kalita? Oke, kalau saya sering memang mengajak orang untuk memilih ya. Biasanya nanti terlihat untuk orang berpikir kenapa dari sekarang gitu toh, kenapa tidak nanti pada saat momennya. Sebenarnya tujuan dari pendidikan pemilih itu adalah ini orang bisa sadar politik dan mau ikut memilih. Terus yang sehubungan dengan Trompe Baku Tukar Cerita sore ini, identitas itu penting. Sepenting hak pilihnya torang. Oke. Jadi mari dukung KPU dalam proses pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan untuk melindungi hak pilihnya torang pada pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Oke Kak Fikri, bagaimana Kak? Dari kita sendiri dari Dukcapil secara umum tentunya mau dalam hal tugas-tugas kami mendukung tugas-tugas dari KPU maupun tugas-tugas dari lembaga-lembaga lainnya yang mempergunakan dokumen kependudukan sebagai sumber data utama. Tentunya dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kepada kita semua agar supaya kita sadar akan Adminduk. Sadar Adminduk itu sebagaimana Gerakan Nasional GISA, Gerakan Indonesia Sadar Adminduk, diantaranya sadar kepemilikan dokumen, sadar validitas data dokumen, dan sadar tentang pemanfaatan data dokumen itu. Sehingga tidak bosan-bosannya kami ingatkan bagi orang yang sudah cukup umur, sudah wajib untuk memiliki KTP, silahkan datang membuat KTP-nya. Kemudian dokumen-dokumen kependudukan yang lainnya pun seperti itu. Misalnya ada pasangan baru yang Sudah menikah, kemudian masih kartu keluarganya masih belum dibuat, masih dengan orang tua, segera dibuat kartu keluarganya, sehingga otomatis juga KTP-nya akan berubah statusnya menjadi kawin, dan seterusnya. Apabila ada anak, kemudian segera dibuatkan akte kelahiran. Tujuannya itu nanti akan banyak, akan dipakai untuk sekolah dan seterusnya, karena biasanya ada kecenderungan di kita nanti mau mengurus saat ada urusan di instansi lain baru mau ke Dukcapil. Tetapi kami sarankan sebaiknya sedini mungkin diurus. Saat sudah cukup syaratnya untuk membuat ini, silakan dibuat. Nah, terkait dengan pemilihan tadi ini, itu tadi yang kami terus ingatkan bahwa wajib KTP itu ayo segera lakukan perekaman. Kemudian bagi data-data yang meninggal, ayo dilaporkan ke kita supaya data-datanya itu kita siap untuk sinkronisasi, bersihkan dan seterusnya. Sehingga kemudian data-datanya kita
valid, data dokumen valid, data juga di KPU Data itu pemilih valid. berkualitas. Iya. Terima kasih kakak-kakak sudah closing statement yang sangat luar biasa buat ilmu untuk teman-teman netizen di rumah. Dan teman-teman, saya ingatkan lagi, jangan lupa melapor ya, jangan lupa melaporkan diri untuk identitas valid dan hak pilih teman-teman terpenuhi. Oke. Dan Terima kasih ya Galuh ya, Pak Fikri sudah hadir Sama-sama, terima di kasih. podcast KPU Kabupaten Iya, Poso. saya juga terima kasih sekali. Kali Ini sudah episode mengundang 1 ya. Ini apa perdana, tayang perdana. Nanti coba lagi orang punya yel-yel begitu kan? Oh iya boleh, oke. Orang mau tukar cerita. Cerita yang bye-bye. Oke. Ya, saatnya pemenang giveaway dari teman-teman netizen yang sudah memberikan banyak pertanyaan. Nah, siapakah pemenang giveaway pertama? Jeng 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 jeng. Dapat buku. Ya, ini dia pemenang giveaway pertama. Oke, terima kasih. Semoga nanti bukunya bermanfaat buat teman-teman yang dapat ini. Terus jangan lupa dibagi, share ilmunya ke teman-teman yang lain. Oke. Terus Kak, pemenang boleh yang kedua ya. dibuka untuk giveaway kedua Kak? Oh, iya. Kak, Kak. Yang kedua dapat t-shirt ini. T-shirt cantik. Namanya ada di sini ya. Oke. Oke. Tapi Kak. Iya, yang ketiga dapat ini kaos berkerah dari KPU juga mantap ini, keren. Namanya ada di sini. Oke. Selamat. Selamat kepada teman-teman yang pemenang giveaway. Terima kasih sudah menyaksikan episode podcast kali ini. Torang baku tukar cerita. Cerita yang bye-bye.